وجميع شرائع المحتوى التي تنقص الجديد ومشاركة المحتوى الذي من عبد المرسلين المقرنين وجميع العلماء والأولياء الصالحين من مشاركة العلماء الفكر والنافع من مشاركة العلماء والبدع وإلى أولياء البلدة وعلمائها وسمعتها ومن أراد ليس من الهدى وإلى أرواح والدين من شيخنا ومن أنصار ويوم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويتبشرون بالرحمة والمغفرة من الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ورزق وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة الفقيه عبدالله بن عبد الرحمن الغافر الهدوي في كتابه المختصر اللطيف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلوم سائر الصالحين آمين. فصل في زكاة الفطر وتجيب الزكاة الفطر بكل زكاة الجارة وتجيب الزكاة التجارة إذا بلغت نصابا آخر الحول وهي ربع العشر القيمة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa tajibu zakatut tijarah. Ini menjelaskan tentang zakat tijarah, zakat perdagangan. Tijarah, apa yang dikatakan tijarah? Yaitu taklibul man li gharadir ribih. Ini yang dikatakan tijarah. Tijarah itu taklibul man. Ini tijarah. Taklibul mal li gharadir ribih. Memutar harta untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi semua bentuk pemutaran harta untuk tujuan mendapatkan keuntungan, ini tijarah yang wajib zakat kalau memenuhi syarat-syarat yang nanti akan diterangkan. Contoh, saya beli mobil untuk tak jual lagi ketika harganya naik. Ini tijarah. Saya beli rumah bukan untuk penggunaan sendiri, tapi ingin saya jual lagi ketika harganya bagus. Ini tijarah. Atau saya punya toko kulaan barang untuk dijual lagi. Nah, ini namanya muter harta. Kula jual, kula jual, kula jual, diputer. Uangnya diputer. Untuk apa? Tujuan mendapatkan keuntungan. Ini namanya tijarah. Beli, dijual lagi, beli, dijual lagi. Beli tujuannya memang mau dijual, mau didagangkan. Ini tijarah. Atau termasuk tijarah, sewa untuk disewakan lagi. Yarhamukallah. Sewa untuk disewakan. Saya nyewa hotel. Jauh-jauh hari sebelum musim haji, saya borong hotel ada di Makkah. Jadi satu hotel penuh tak sewa. Untuk apa? Bukan untuk saya tempati sendiri, untuk disewakan lagi ke jamaah haji. Harganya kan naik ya. Kalau tidak musim haji mungkin harganya lebih murah. Kalau pas musim haji harganya lebih mahal. Jadi saya nyewa hotel untuk disewakan lagi. Muter. Nyewa hotel kan bayar. Nanti tak sewakan lagi dapat uang lagi. Muter harta. Untuk apa? Tujuan keuntungan. Ini tijarah. Saya nyewa mobil untuk tak sewakan. Nyewa mobil setahun. Jadi mobil ini tak sewa setahun. Untuk apa? Ya untuk tak sewakan setiap hari. Punya usaha travel misalnya ya. Nah itu. Maka apa? Ini juga kategori tijarah. Kategori tijarah. Kemudian juga termasuk tijarah. Ini ada nasnya, sorry, di hasyiahnya Ghurar Bahiyah. Walaupun di sebagian fatwa dikatakan bukan tijarah, tapi ada nas sharih di hasyiahnya Syarah Bahjah Imam Ibn Qasim
Ini termasuk tijarah yang wajib zakat. Apa? Saya beli rumah untuk disewakan. Kalau beli untuk dijual, jelas tijarah. Nyewa untuk disewakan, tijarah. Sama-sama nyewa, sama-sama beli. Jadi sama-sama B atau sama-sama ijarah. Beli rumah untuk dijual lagi, tijarah. Nyewa rumah untuk disewakan lagi, tijarah. Kalau beli rumah untuk disewakan, silang ya. B sama ijarah. Saya beli rumah bukan untuk tak pakai, ingin tak buat kos-kosan. Jadi ada rumah banyak kamarnya, saya beli untuk dibuat kos-kosan, untuk disewakan karena lokasinya strategis, dekat perusahaan, pabrik. Kan banyak yang ngekos itu ya, dekat rumah sakit misalnya. Saya beli rumah di dekatnya rumah sakit, di dekatnya pabrik. Sehingga nanti kalau disewakan prospek ini cerah, keuntungan, bakal dapat keuntungan. Jadi saya beli rumah bukan kepingin saya tempati sendiri, tapi untuk disewakan. Tijarah ini. Walaupun di sebagian fatwa itu nggak dikatakan tijarah, tapi ada nas shorih di hasyiahnya Imam Ibn Qasim ala Syarhil Bahjah. Itu dikatakan ini termasuk tijarah. Jadi wajib zakat kalau memenuhi syarat diantaranya mencapai nisab di akhir tahun. Wadah ya? Nah ini semuanya tijarah. Jadi intinya tijarah taklibul mal li gharadir ribhi. Jadi kula jual, sewa disewakan, beli disewakan. Nah ini semuanya apa? Tijarah yang kena kewajiban zakat. Kena kewajiban zakat. Tidak termasuk tijarah apa? Yaitu beli barang tidak untuk langsung dijual barang itu, tapi diolah dulu. Ini bukan tijarah ini. Beli beras untuk dijual nasinya, bukan tijarah. Yang dikulak apa? Beras. Beras sama nasi beda. Beda apa sama? Ini makan beras apa nasi? Bukan beras. Jadi belinya beras untuk dimasak jadi nasi. Setelah jadi nasi dijual. Ini bukan tijarah, tidak kena zakat tijarah itu. Orang-orang yang jualan nasi beli berasnya dimasak, kemudian dijual nasinya, tidak kena zakat tijarah. Kenapa? Bukan tijarah itu. Bukan tijarah. Kenapa? Sudah berubah. Yang dikulak dengan yang dijual berubah. Nasi sama beras itu beda. Walaupun asalnya juga dari beras, tapi sudah beda. Kayak telur sama ayam, ya beda telur sama ayam. Ya benar. Antum kalau beli nasi minta ikan telur, lauknya telur, dikasih ayam, protes. Loh, sama ini ayamnya juga aslinya telur, mantan telur ini. Ya mantan telur bukan telur ya, mantan telur. Nah, jadi kayak orang kulaan telur untuk ditetaskan jadi ayam. Setelah jadi ayam dijual, nggak wajib zakat tijarah ini. Kenapa? Bukan tijarah. Kenapa? Yang dikulak sama yang dijual beda. Yang dikulak sama yang dijual beda. Berubah dari satu hakikah ke hakikah yang lain. Dari hakikatul beras ke hakikatul nasi. Dari hakikatul telur ke hakikatul ayam. Beda. Wadah. Ini nggak wajib zakat tijarah. Beda kalau hakikatnya masih ada, cuman berubah model gitu aja. Tapi hakikatnya masih ada yang awal. Ini kena tijarah, zakat tijarah ini. Kulaan kayu ya, kayu papan kayu gini, kulaan kayu. Kemudian apa? Kulak kayu untuk dijual, tapi gak dijual kayunya. Setelah jadi lemari, dibikin lemari. Maka ini kena zakat tijarah ini. Kenapa? Tidak berubah hakikah ya. Lemari kayu apa bukan? Kayu. Beda kalau nasi beras apa bukan? Bukan, mantan beras. Mantan beras, bukan beras, sudah namanya berubah nasi. Telur ditetaskan jadi ayam. Ya berubah. Ini bukan tijarah, tidak kena zakat. Beda kalau kulak kayu
dijadikan lemari, setelah itu jual lemarinya. Wajib zakat. Kenapa? Lemari ini hilang kayunya, apa masih ada? Masih kayu, cuman kayu di model gitu aja. Modelnya tuh yang ganti. Yang asalnya papan-papan biasa jadi kotak, jadi lemari. Nah, ini wajib zakat, kena tijarah. Cuman nanti penghitungannya gitu aja yang dibedakan. Jadi hitungannya ngitung kayunya, tidak ngitung setelah antara kayu yang belum dijadikan lemari dan setelah jadikan lemari harganya naik jauh kan ya. Nah, nanti zakatnya zakat dihitung kayunya saja, nggak dihitung sebagai lemari, tapi dihitung harga kayu, nggak dihitung harga lemari. Begitu penghitungannya begitu. Udah, ini tijarah. Tijarah itu dagang, pokok taklibul mal li gharadhir ribh. Dagang apa saja wajib zakat. Dagang pakaian, dagang mobil, dagang rumah, dagang tanah, wajib zakat. Itu wajib zakat. Atau dagang rosokan, wajib zakat. Dagang rosokan itu wajib zakat. Nanti zakatnya zakat rosokan gitu. Fadhal kompor rusak. Apa zakat saya? Enggak, zakatnya nanti nilainya ya. Zakatnya nilainya nanti akan diterangkan. Yang jelas dagang apa saja kena zakat kalau memenuhi syarat. Itu tadi tijarah apa tijarah? Taklibul mal li gharadhir ribhi. Nah, di sini di matan dikatakan wa tajibu zakatut tijarati idza balaghat nisaban akhirul qaul. Kalau mencapai nisab, jadi dagang itu wajib zakat kalau mencapai nisab. Tijarahnya mencapai nisab. Mencapai nisab ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain mencapai nisab dan nunggu setahun. Sejak ngitung haulnya kapan? Kalau sudah mencapai nisab. Kambing nisab minimalnya berapa kemarin? 40 kan ya? Nah, 40 nyampe nisab. Udah, setelah nyampe nisab baru mulai haulnya. Setahun kemudian kalau tetap nisab baru wajib zakat. Peternakan begitu. Begitu juga tabungan emas 85 gram. Tidak ngitung haul kecuali sudah mencapai ini 85 gram. Setelah nyampe 85 gram baru ngitung haul. Setahun kemudian kalau tetap mencapai nisab wajib zakat. Perak juga demikian. Ini. Tapi kalau untuk dagangan beda. Untuk dagangan beda. Ngitung haul ndak harus nyampe nisab dulu. Pokok mulai dagang ya udah ngitung nisab. Ngitung haul. Antum dagang, modalnya 3 juta. Ndak nyampe nisab. 3 juta rupiah. Ndak nyampe nisab. Udah. Kapan mulai dagang? Hari ini. Misalnya tanggal berapa? 12 Dzulqa'dah. Tanggal 12 Dzulqa'dah. Ya udah, berarti tanggal 12 Dzulqa'dah tahun depan wajib zakat kalau mencapai nisab. Mencapai nisab itu tidak harus di awal tahun, tidak harus di pertengahan tahun, yang penting akhir tahun. Makanya dikatakan di sini idza balaghat nisaban akhirul haul. Kalau mencapai nisab di akhir tahun. Nilainya. Jadi ketika nyampe akhir tahun, sekarang mulai dagang tanggal berapa? 12 Dzulqa'dah. Maka tahun depan tanggal yang sama antum hitung. Itu. Nyampe nisab wajib zakat. Tidak nyampe nisab tidak wajib zakat. Walaupun pernah nyampe nisab, yang penting akhir tahun. Nyampe nisab wajib zakat. Tidak nyampe nisab tidak wajib zakat. Modalnya tidak nyampe nisab, akhir tahun nyampe nisab wajib zakat. Modalnya mencapai nisab sampai pertengahan tahun nyampe nisab, tapi tambah rugi, akhir tahun tidak nyampe nisab, tidak wajib zakat. Wadah ya. Jadi wajib zakat kalau nyampe nisab. Untung rugi, pokok nyampe nisab wajib zakat. Orang dagang, modalnya gede, modalnya 500 juta, mencapai nisab kan ya. Dagang, rugi, sampai akhir tahun. Akhir tahun di total nilainya hanya 200 juta. Modal 500 juta, akhir tahun hanya sisa 200 juta. Rugi kan? Rugi banyak. Nyampe nisab enggak 200 juta? Nyampe nisab wajib zakat. Kok wajib zakat rugi kok? Enggak ada urusan.
Nggak ada syarat untuk wajib zakat tijarah itu harus untung atau balik modal. Enggak. Pokoknya nyampe nisab wajib zakat. Mau untung, mau rugi, mau hanya sekedar balik modal, pokoknya nyampe nisab di akhir tahun wajib zakat. Berapa zakat yang dikeluarkan? Wahwa rubu'u usyril qimah. 1/4 dari 10-nya nilai. Artinya 2,5%. Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari total qimah. Dari total qimah. Qimah itu nilai standar ya. Harga standar. Harga apa? Harga beli, apa harga jual, apa harga kula, enggak. Bukan itu. Tapi harga normal barang ini di akhir tahun itu. Bukan ngelihat kulaannya dulu berapa ini, enggak lihat itu. Misalnya saya kulaan barang. Kapan? 6 bulan lalu. Atau setahun yang lalu saya kula barang. Harganya total itu 100 juta. Bukan itu yang untuk mengukur nisab. Ya pas akhir tahun itu. Pas akhir tahun itu berapa harganya? Berapa harganya? Kalau dijual langsung borongan, barang yang ada, stok yang ada semuanya ini dijual langsung borongan, ini laku berapa? Orang itu mau harga berapa? Normalnya di pasaran. Oh 120 juta ya itu. Walaupun dulu kulanya 100 juta ya. Nah, itu cara ngitungnya begitu. Nyampe nisab wajib zakat, tidak nyampe nisab tidak wajib zakat. Lah yang dihitung apa saja? Ya, kan wajib zakat kalau mencapai nisab. Yang dihitung apa saja? Yang dihitung 3. Pertama, stok barang. Stok barang yang dihitung. Misal antum dagangan pakaian, ya pakaian yang tersisa, baju koko ada berapa, sarung tinggal berapa kodi, itu, kemudian celana, kemudian lain-lainnya, itu, di total stok barang dagangannya, barang dagangan yang masih tersisa yang sudah laku ya tidak usah dihitung. Oh ini pula banyak dulu sekian, enggak. Stok barang yang dihitung, stok barang yang masih ada dan masih mau didagangkan. Ini pertama. Kedua, uang kas yang masih mau diputar. Jadi uang kas yang masih mau diputar, baik modalnya, labanya, itu semua dihitung. Uang kas yang masih mau diputar, baik uangnya itu ditaruh di laci toko, ditaruh di lemari rumah, atau ditabungkan, ditabungkan. Pokok selama ini masih mau diputar untuk dagangannya ini, bukan untuk celengan ibadah haji, tabungan haji, bukan ditabungkan untuk biaya pernikahan, bukan ditabungkan untuk dibuat umroh misalnya, enggak, atau ditabungkan untuk biaya anaknya melanjutkan pendidikan misalnya, enggak. Uang yang masih mau diputar, ditaruh di rumah, di toko, di tabungan, ini dihitung. Jadi yang dihitung apa? Stok barang. Kemudian kedua, uang kas yang masih mau diputar. Itu. Yang ketiga, piutang. Piutang yang ada di orang. Piutang yang ada di orang artinya apa? Ada orang beli ke saya, tidak bayar, utang dulu. Ya, utang dulu. Ini juga masuk hitungan. Dan ini masuk hitungan. Ini yang dihitung dalam penghitungan zakat perdagangan akhir tahun. Jadi misal saya dagangan pakaian, modalnya 100 juta. Udah tak kulak barang, kulak sarung, berkodi-kodi kulak baju koko, celana, dan yang lain-lain. Kulak. Penuh isi toko sudah. Mulai dagang. Kapan mulai dagang? Tanggal 12 Dzulqa'dah misalnya. Tanggal 12 Dzulqa'dah. Udah jalan. Jalan. Akhir tahun depan, 12 Dzulqa'dah tahun depan, maka saya menghitung. Kalau nyampe nisab wajib zakat. Tidak nyampe nisab tidak wajib zakat. Apa yang dihitung? 3 tadi. Pertama stok barang. Saya cek.
barang-barang yang di toko, yang di gudang, pokok masih mau dijual ya. Atau ada di rumah belum sempat dibawa ke toko, kulaan belum sempat dibawa ke toko. Pokok barang-barang yang masih mau diputar. Stok barang dicek, sarung tinggal berapa? Di total sekian kodi. Kalau dijual ini harga normalnya berapa sekarang, bukan ketika kula. Harga normal sekarang bukan ketika kula, karena harga itu kan berubah-berubah ya. Kalau menjelang lebaran naik, ya menjelang lebaran naik. Kalau jauh-jauh dari hari-hari besar Islam itu harganya ya tidak terlalu tinggi. Kalau pas mendekati hari-hari besar Islam itu nanti akan tinggi harganya lah, begitu naik. Ya. Nah, jadi ngitungnya bukan harga gula, tapi harga normal, harga umum ketika mencapai akhir tahun. Wadah ya? Ketika mencapai akhir tahun. Jadi 12 Dzulqa'dah tahun depan di total sarungnya ini ada berapa kodi? Berapa? Ini kalau dijual borongan sekian, ini normalnya berapa? Oh, normalnya ini harganya 80 juta. Stok barang 80 juta. Sudah satu ketemu stok barang. Uang kas. Coba dicek di laci toko. Uang ada berapa yang ditaruh di rumah tapi masih mau untuk dagang, bukan untuk keperluan pribadi, untuk dagang. Kemudian yang ditabungkan dari toko, bukan tabungan yang lain, paham ya? Yang ditabungkan dari toko, hasil toko ini, itu hasil toko. Walaupun labanya dihitung semuanya, jadi bukan hanya modalnya yang dihitung dan bukan hanya labanya yang dihitung, laba dan modal semua udah, yang tiga tadi atau sebutkan itu, baik itu dari modalnya, labanya, semuanya ya itu. Uang yang ada di laci toko, yang ada di rumah, yang ada di tabungan, yang masih mau diputer, dihitung semuanya, di total ada berapa? Oh, totalnya 30 juta. Uang kas ada 30 juta. Terus saya kan pedagang besar, banyak orang kula-kula ke saya, belum bayar. Jadi dihitungi, dilihat buku catatannya. Dicatat asal. Jangan tidak dicatat. Oh enggak, ini amanat, saya percaya. Bukan masalah amanat dan tidak. Orang itu umur tidak ada yang tahu. Kalau mati catatannya nggak ada ya apa? Ya, karena itu catat. Baik kita yang menghutangi atau kita yang hutang, dicatat. Kalau sewaktu-waktu mati keluarga kita tahu. Kalau kita tidak nyatet, mati, utang kita gak ada yang bayar, muskilah ini di kuburannya. Nah, itu dicatat. Amanat ini, saya percaya. Tidak masalah begitu. Wadah ya. Di orang-orang yang beli ke saya, utangnya berapa? Semuanya. Itu. Utangnya nominalnya ya. Oh, fulan total utangnya ada sekian juta, fulan sekian juta, fulan sekian juta, dihitung total sekian juta. Berapa totalnya? 20 juta misalnya. Uang yang ada di orang. Di total 50 tambah 80, 130 juta. Ya udah, ketemu. Dulu modal 100 juta, sekarang setahun ketemu totalnya dari tiga tadi, stok barang, uang kas, piutang yang ada di orang, totalnya 130 juta. Berarti saya untung berapa? 30 juta. Yang dizakati ya total 130 juta ini, bukan 30 jutanya aja yang dizakati. Bukan 100-nya aja yang dizakati. Total 130 juta. Berapa yang dikeluarkan? Rub'ul usyri, 2,5% dari 130 juta. Kalau 100 juta, 2,5%-nya 2.500.000. Tinggal 30, 2,5-nya berapa? Berapa hasilnya? Kalau 2,5 dari 130. Mana persennya tidak keluar? Nggak ada persennya kalkulator. Kalkulator capopo ya. Nggak ada persen. Berapa?
3,25 ya. 3.250.000. Nah, zakatnya 2,5%. 3.250.000. Udah keluarkan zakatnya segitu. Waduh gede, jangan lihat gedenya itu, lihat 130-nya. Ya. Itu. Nah, jadi dengan begitu barokah insyaallah ya. Nah, ini apa? Cara penghitungannya. Paham ya? Yang dihitung berapa tadi? 3 tadi itu. Stok barang yang masih mau diputar, uang yang masih mau diputar, uang yang sudah ditabungkan untuk bayar haji, tidak usah dihitung. Uang yang udah disimpan untuk biaya pernikahan dia atau anaknya, tidak usah dihitung untuk keperluan pribadi ya, karena nanti ada syarat-syarat yang lain. Kemudian utang yang ada di orang, piutang itu. Ini yang dihitung. Ketemu total berapa? Nyampe nisab, keluarkan zakatnya 2,5%. Wadah ya? Jadi 2,5%. Ngitung haul itu sejak kapan? Hah? Dilihat modalnya uang misalnya. Modalnya uang, dan kita tahu tabungan uang kan wajib zakat. Tabungan uang wajib zakat apa enggak? Dilihat modalnya. Misalnya modalnya uang, nisab atau kurang dari nisab. Modalnya misalnya kita pakai standar perak. Standar perak katakan 6 juta sudah mencapai nisab ya. Kalau modalnya mencapai nisab, modalnya berapa? 10 juta. Modalnya 10 juta. Berarti kalau pakai standar perak sudah mencapai nisab. Ngitung haulnya bukan dari kula, tapi sejak uang ini mencapai nisab, ngikut ya. Sejak uang ini mencapai nisab, itu haulnya. Kalau modalnya uang yang mencapai nisab, ngitungnya kapan? Sejak uang itu mencapai nisab. Katakan uang ini mencapai nisab di bulan 1 Muharram. Di bulan Muharram disimpan. Uang ini disimpan sampai 3 bulan. Uang disimpan sampai 3 bulan. Karena mikir sian, usaha apa ya? Bingung, mikir. Uang ini disimpan toh ya nggak beranak, ya kalau ayam. Kalau uang nggak beranak, kalau beranak jadi riba nanti ya. Nah itu. Nggak menghasilkan ini. Nah, nanti bakal habis. Ahsan dibuat usaha, mikir usaha apa bingung. 3 bulan kemudian baru nemu pikiran. Oh, asam usaha ini misalnya. Ya. Bikin usaha. Udah bulan 1 uang ini mencapai nisab. Bulan 1 uang mencapai nisab. Kemudian bulan 4 baru mulai tijarah, kulaan. Bulan 4 baru mencapai mulai tijarah kulaan. Maka ngitung haulnya sejak kapan? Sejak bulan 1. Bukan bulan 4. Kenapa? Modalnya dengan uang yang sudah mencapai nisab, dilanjut ini. Kan ini ketika uang ini mencapai nisab, ngitung haul apa enggak? Haulnya tabungannya. Ngitung haul apa enggak? Haulnya tabungan. Iya kan? Nah, karena itu ketika disimpan 3 bulan, udah 3 bulan ini udah sia-sia, dihitung itu, masuk hitungan sudah. Bulan 4 dibuat tijarah. Lah haulnya bukan dari tijarah. Walaupun nanti zakatnya zakat tijarah ya. Haulnya bukan dari sejak mulai dagang, tapi sejak uang ini mencapai nisab. Jadi nanti ngitung nisabnya mencapai nisab apa enggak? Bulan Muharram. Bukan bulan 4. Kalau bulan 4 berarti apa? Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani. Bukan Rabiul Tsani nanti ngitung haulnya itu, yang ngitung nisabnya. Tapi ketika masuk bulan Muharram. Wadah. Kalau ini modalnya uang yang mencapai nisab. Udah. Tapi kalau modalnya uang yang nggak mencapai nisab, modalnya uang di bawah nisab, nggak sampai min dari nisab, kurang dari nisab. Uang ini sudah disimpan sejak bulan 1.
Sejak bulan 1 sudah disimpan, tapi nggak nyampe nisab. Uangnya cuma 5 juta, hatta pakai standar perak ya nggak nyampe nisab. Jadi uangnya hanya 5 juta modalnya. Kemudian disimpan, bulan 4 baru dimulai tijarah, mulai kulaan. Lah kalau begini baru ngitung haulnya sejak kulaan. Kenapa? Uangnya nggak nyampe nisab. Ngitung haulnya dari kulaan. Wadah ya tafsirnya. Jadi kalau modalnya uang yang mencapai nisab, ngitung haulnya sejak uang itu mencapai nisab, bukan sejak kula. Kalau modalnya uang yang nggak mencapai nisab, maka haulnya sejak kulaan. Jelas ya? Jadi yang dihitung apa? Sudah paham. Kemudian ngitung haulnya mulai kapan? Sudah paham. Ngitung zakatnya 20%-nya ya? Udah. Gitu. Yang dihitung 3 tadi. Selain 3 tadi dihitung. Bangunan tokonya nggak usah dihitung. Kenapa? Bangunan tokonya kan nggak diputer, nggak dijual kan? Dijual bangunan tokonya. Yang dijual barangnya, yang mau diputer itu barangnya mau diputer, uang kasnya mau diputer, uang yang nyantol-nyantol di orang itu, yang nyangkut-nyangkut, itu kan kalau balik mau diputer juga, ya kan? Lah, ini yang dihitung. Bangunan tokonya nggak usah, timbangan, etalase nggak usah dihitung. Ya, komputer kasir nggak dijual kan komputer kasir? Untuk ngitung, untuk keperluan kasir. Mejanya kasir nggak masuk. AC-nya untuk penyejuk ruangan nggak dihitung. Bangunan tokonya, atau misalnya jualannya pakai mobil. Jadi jualannya pakai mobil kayak penjual jeruk di pinggir jalan itu, pakai pickup. Pickupnya nggak usah dihitung, pickupnya ada dijual, dibuat tempat jualannya. Nah itu kalau penjual bakso, penjual nasi goreng, gerobaknya, wajannya, itu alat-alat masaknya itu nggak dihitung itu. Wah deh ya, jelas. Nah, begitu. Wah deh. Ini kalau yang ada di kitab ya sudah keterangannya begitu. Keterangannya sudah cukup begitu kalau yang sekedar ada di matan kitab. Cuman perlu diterangkan syarat-syaratnya tijarah biar antum lebih paham. Mana yakutnya? Yang matan aja biar tidak berat. Inti baca aja, inti baca. Buka zakat tijarah. Terserah harta yang berat apa-apa, itu yang megang ya. Dibaca syarat zakat tijarah, dibaca. Syurutu wujubi zakati amwali tijarah. Syurutu wujubi zakati amwali tijarah wa hiya taqlibul mali li gharadil ribhi sab'atun. Nah, itu definisi tijarah ya. Tijarah apa? Taqlibul mal li gharadil ribhi. Terus syaratnya ada 7 di situ. 1. Kaunuha urudun. Pertama, zakat tijarah itu kena zakat tijarah, dagangan yang kena zakat tijarah itu urut. Yang dizakati urut. Takleknya di bawah apa? Fala tajibu fin naqdi wa in badala bi jinsihi. Ya. Jadi dulu ketika daurah yakut sudah diterangkan bahwa harta itu terbagi menjadi naked, ada ard, urut zamannya ard. Naked ini emas dan perak. Orang jualan emas dan perak tidak kena zakat dagang, kenanya zakat emasnya, tapi dengan syarat zakat emas
atau zakat perak itu kalau mencapai nisab dan lewat 1 tahun baru kena zakat. Zakat emasnya bukan zakat dagangannya. Itu. Asal emasnya tidak laku setahun, emasnya nyampe nisab setahun tidak laku kena zakat. Kalau muter ya tidak ada zakat air. Ganti-ganti terus kan ya. Nah, jadi yang didagangkan urut, yaitu kebalikan dari nugget. Kalau dagang emas, perak tidak kena zakat tijarah. Kena zakat emas, kena zakat perak kalau memenuhi syarat zakat emas dan perak. Zakat tijarah tidak. Nah, karena zakat tijarah khusus ard. Ard itu apa? Harta apa saja selain emas dan perak, pakaian, mobil, rumah, tanah itu semuanya ard. Terus syarat kedua, Wa niyatu tijarah. lanjut. Wa kaunun niyah makrunatan bitamalluk. Udah. Kedua harus ada niat dagang. Harus ada niat dagang, syarat kedua. Syarat ketiga, niat dagangnya bersamaan dengan ketika memiliki barang itu. Jadi syarat kedua dan ketiga. Syarat kedua apa? Harus ada niat berdagang. Apa niat berdagangnya tadi itu? Takliful mal li gharadil ribhi, beli mau dijual lagi, nyewa mau disewakan lagi, beli mau disewakan. Nah, ini namanya niat tijarah. Beli untuk dijual, nyewa untuk disewakan, beli untuk disewakan. Ya ini tijarah. Ada niat seperti itu kapan? Ketika memiliki, ketika beli misalnya. Ketika saya beli rumah, memang niatnya mau dijual lagi. Ketika saya beli rumah, niatnya mau dibuat kos-kosan. Ketika saya beli mobil, niatnya mau dijual lagi. Selama belum laku tak pakai dulu. Emang ya kan? Tak pakai dulu. Tapi niat belinya bukan untuk penggunaan, untuk pemakaian pribadi, enggak. Mau dijual lagi walaupun sambil nunggu laku dipakai, karena dari pakai rusak kan mobil kan ya. Gitu. Nah, bersamaan dengan memiliki. Jadi ada niat tijarah bersamaan dengan memiliki. Wadah, bersamaan dengan ketika beli ada niat beli mobil mau disewakan. Ketika sebelum beli mau dibuat travel, jadi usaha travel, nyewakan mobil ya, beli mobil untuk disewakan, ini tijarah. Jadi kalau ketika memiliki nggak ada niat tijarah, walaupun kemudian ada niat tijarah, ya bukan, tidak memenuhi syarat tijarah, tidak memenuhi syarat zakat, tidak wajib zakat. Misal saya beli mobil, ketika beli mau dipakai sendiri, keperluan sendiri, mau untuk keliling-keliling kemana-mana ya, untuk silaturahim, untuk kemana-mana. Jadi saya beli mobil untuk keperluan saya pakai sendiri, tidak mau saya jual. Beli rumah mau tak pakai sendiri. Kemudian dapat setelah beli seperti itu dimiliki sehari kemudian, seminggu kemudian, setahun kemudian kepingin jual. Mobil tadi sudah bosan, kepingin ganti baru. Tak jual kah? Tak jual. Tidak kena zakat tijarah. Kenapa? Lu kan ada niat dagang ini. Niat dagangnya tidak bersamaan dengan memiliki. Wadah, tidak bersamaan dengan memiliki. Karena itu tidak tak wajib. Atau misalnya ada orang pulaan kitab, awalnya niatnya benar, baik, punya majelis pengajian, beli kitab. Niatnya ketika beli mau dikasihkan gratisan, tidak mau didagangkan, mau dibagikan gratisan. Setelah kitab datang, sudah dibeli untuk dibagikan gratis, mikir asal dijual di gratisan, asal dijual ya, asal dijual tetap dapat pahala. Nah, niat mempermudah santri, tidak usah repot-repot beli ke toko, dapat pahala, niat itu membantu ya. Niat sedekahnya berubah ya, syaitannya datang. Nah, ketika beli, ketika memiliki, tidak niat dagang. Setelah itu baru niat dagang. Percuma, tidak kena tijarah ini, tidak kena zakat tijarah. Jadi ada niat dagang bersamaan dengan memiliki. Syarat keempat, atau di majelis akad. Jadi niat dagangnya itu ketika beli atau ketika di majelis akad. Kulak kitab masih di toko, belum keluar, sudah bayar, sudah lunas semuanya, sudah diwadahi kardus kitabnya, siap-siap mau pulang, masih di majelis akad, belum bisa dengan baiknya, mau dibawa ke mobil, asal tak jual lagi. Tadi niatnya mau dibagikan gratis, kemudian berubah ketika masih di majelis akad. Ini juga kena tijarah. Terus wa qalu tamalluki bi mu'awadhah.
Ya. Nah, jadi kena zakat tijarah kalau tamaluknya dengan muawadhah. Jadi kalau tamaluknya dengan muawadhah, memilikinya dengan tukar menukar, bukan gratisan. Dengan tukar menukar. Ya kayak beli tadi itu, muawadhah ya. Muawadhah itu saya bayar dapat barang, nyewa. Saya ngasih uang dapat jasa atau dapat manfaat. Jadi memilikinya, jadi harus ada niat tijarah. Niatnya bersamaan dengan memiliki, memilikinya harus dengan cara muawadhah, tukar menukar. Baru itu kena zakat tijarah. Tapi kalau memilikinya bukan dengan muawadhah, tidak wajib zakat. Misal saya dikasih orang hibah. Hibah kan bukan muawadhah. Saya hanya nerima, tidak ngasih apa-apa. Hanya nerima. Wahid hanya ngasih, tidak nerima apa-apa. Muttahib, mauhublah, hanya nerima, tidak ngasih apa-apa ya. Satunya hanya ngasih, satunya hanya nerima. Saya dikasih mobil sama orang misalnya. Tiba-tiba ada orang ngasih mobil fodol. Ini mobil Ferrari terbaru. Untuk apa? Untuk antum apa? Hibah, hadiah. Karena mikir, buat apa punya mobil Ferrari? Ke bengkel itu jualan rumah ini. Untuk servis ke bengkel jualan rumah ya. Ada apa muskilah. Wes, saya terima. Ya khairana terima, tapi mau tak jual lagi. Niat ana udah mau tak jual. Nerima bukan untuk dipakai. Nerima untuk dijual. Artinya niatnya mau dijual cari keuntungannya. Nanti beli mobil biasa-biasa aja. Sekiranya untuk ke bengkel tidak perlu jual rumah ya. Itu. Jadi kayak gitu. Saya dikasih mobil Ferrari terbaru, sekian miliar harganya, atau Rolls Royce yang harganya 50 miliar. Ya, 50 miliar. Ini buat apa? Itu. Buat apa saya ini? Jadi tak terima hibah ini, tapi niatnya mau tak jual lagi. Nanti beli mobil yang murah-murah. Daripada yang 50 miliar, belikan aja yang harga 500 juta. Lumayan lebihnya ya. Itu. Nah, apakah ini kena zakat tijarah? Enggak. Walaupun saya ada niat tijarah dan niatnya bersamaan dengan memiliki ketika menerima itu ya. Tapi memilikinya bukan dengan muawadhah hibah, enggak wajib zakat. Atau warisan. Warisan kan enggak muawadhah, nerima aja. Dapat warisan. Ketika saya terima harta warisan ini dari orang, dari keluarga yang meninggal, nerima warisan. Ketika saya nerima, saya niati untuk dagang, nggak kena zakat. Walaupun bersamaan dengan memiliki, itu saya ada niat dagang. Karena apa? Memilikinya tidak dengan muawadhah. Atau wasiat. Ada orang keluar, ya wasiat. Kalau saya mati, rumah anak itu tak kasihkan itu. Rumahnya gede, miliaran harganya. Rumahnya gede sekali. Wasiat. Orangnya mati. Wes, ini saya terima rumah ini, wasiat ini, tapi tak jual lagi. Jadi ada niat dagang bersamaan dengan memiliki. Apa kena zakat tijarah? Enggak. Kenapa? Memilikinya tidak dengan muawadhah. Wadah ya. Kemudian وألا تنط بنقلها الذي تقوم به آخر الهول ناقصة عن النصاب. Nanti dulu itu perlu waktu lama, perlu fokus. Yang setelahnya وألا تقصد للكنية. Tidak ada tujuan untuk dipakai sendiri. Kunyah. Kunyah itu pakai sendiri. Ya, dipakai sendiri. Tidak ada tujuan dipakai sendiri. Misal saya beli mobil, niatnya mau tak jual lagi. Pompong ini ada mobil ditawarkan harganya murah, orang kepepet. Ahsan ini dibiarkan sebentar aja dijual lagi mahal ini. Jadi saya beli mobil untuk dijual lagi, untuk tijarah. Setelah saya terima, saya beli dengan niat dagang. Udah dipakai selama sebulan sambil nunggu laku. Kok saya seneng, enak mobil ini. Man dijual, tak pakai sendiri wis. Tidak mau saya jual, tak pakai sendiri aja. Nah, ini niat seperti ini memutuskan tijarah. Tidak wajib zakat tijarah itu sudah. Iya.
Jadi kalau niat tijarah harus bersamaan dengan memiliki. Kalau niat kunyah, hatta di pertengahan ngefek. Beli awal untuk kunyah, untuk keperluan sendiri. Di pertengahan niat tijarah, percuma. Tidak jadi tijarah. Tidak kena zakat tijarah. Tapi kalau sebaliknya, saya beli mobil niatnya mau didagangkan, dipakai sambil nunggu laku, saya seneng. Wes tak niat tak pakai sendiri, gak tak jual. Maka tidak kena zakat tijarah. Tidak kena zakat tijarah. Wah deh, tidak kena zakat tijarah. Terus Walmudiyul hauli min waqtil mulk. Lewat 1 tahun sejak memiliki. Lewat 1 tahun sejak memiliki. Memiliki apa ya? Memiliki barang yang artinya sejak kula ya. Lewat setahun baru wajib zakat. Ngitung setahun kapan? Sejak kula memiliki. Tapi dengan tafsir tadi itu ya. Dengan tafsir itu kalau modalnya uang yang nggak nyampe nisab. Ngitung haulnya sejak memiliki apa? Pakaian, dagangan pakaiannya. Sejak memiliki pakaian artinya sejak kula. Ini kalau modalnya uang yang nggak nyampe nisab. Tapi kalau modalnya uang atau emas atau perak yang nyampe nisab, ikuti haulnya uang itu ya. Itu. Terus sudah. Tinggal 1 syarat tadi. Perlu syarat nisab juga ya. Syarat nisab sudah disebutkan di situ. Syarat nisab. Ya ini tadi disebutkan di kitab ini sudah diterangkannya. Syaratnya harus mencapai nisab. Ada 1 syarat itu. Wa alla yanidda bima yuqawwamu bihi akhirul haul naqisan anin nisab. Ini kemarin sudah diterangkan di Yakut. Enggak apa-apa diulang karena sebagian dari antum tidak ikut daurah Yakut. Jadi intinya begini. Zakat tijarah itu wajib kalau di akhir tahun mencapai nisab. Ngikuti nisab apa? Tergantung modalnya. Kalau modalnya emas, ya pakai ngikuti nisab emas. Kalau modalnya perak, ngikuti nisab perak. Ya, ngikuti nisab perak. Ini syarat ini. Misal ada orang dagang di bulan 1 Muharram. Modalnya apa? Dahab. Misalnya dahab 100 gram. Gitu. Emas 100 gram. Nisabnya. Jadi bulan 1 bulan Muharram dia mulai dagang dengan modal emas 100 gram. Udah kulaan pakaian. Dagangannya apa? Siap. Siap. Dagangan pakaian. Dagangan pakaian. Udah diputer. Dipulakan uang itu habis, kulaan pakaian, sarung berkodi-kodi, pakaian, baju koko dan yang lain-lain dikulakan. Yaniddo, naddo yaniddu. Naddo ini apa? Barang dagangan laku semua. Itu namanya naddo. Naddo yaniddu, laku semua. Itu naddo. Laku semua. Laku semua. Itu naddo. Kapan ini laku semua? Di bulan ke-7. Bulan 1 kulaan, bulan ke-7 laku semua. Jadi 100 gram emas ini dikulakan pakaian, dijual, laku semuanya. Kemudian bulan 7 laku semua, habis total barang ini. Hanya sisa emas lagi, balik ke emas lagi. Nah, laku semuanya. Bulan 7 berarti apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Rajab, bulan Rajab ya. Bulan 7 bulan Rajab. Bulan Rajab laku semua, pakaian itu habis. Laku semua, balik jadi uang kan ya. Modalnya uang apa? Emas, di dinar. Laku semua ini imma balik seperti uang yang seperti modalnya atau yang bukan modalnya. Kalau laku semua ini lakunya pakai uang fiddah, hukumnya haul tetap lanjut. Baik fiddahnya ini mencapai nisab atau tidak. Karena apa? Modalnya emas
nanti akhir tahun nisabnya ngikuti perhitungan emas. Iya kan ya? Ngikuti perhitungan emas. Kalau di pertengahan tahun laku semuanya, modalnya emas 100 gram, beli pakaian. Bulan ke-7 laku semua, nafto. Laku semua. Laku semua, tapi dijual dengan uang perak, tidak sama seperti modalnya. Otomatis tidak sama dengan uang yang dibuat ngukur nisab di akhir tahun, karena modalnya emas, akhir tahun kan ngikuti emas. Nah, ini ternyata pakai perak. Nah, kalau laku semua ini pakai uang perak, berarti nggak sama dengan modalnya, nggak sama dengan takwim akhir haul. Ya, cara perhitungan nisab di akhir tahun. Kenapa? Cara perhitungan itu lihat modal awalnya, lihat modal awal. Nah, seperti ini. Lakunya fiddah, maka haul tetap lanjut. Haulnya tidak putus, tetap lanjut. Baik ini fiddah ini mencapai nisab atau tidak mencapai nisab. Paham ya? Sudah. Kemudian kalau lakunya bidhahab, modalnya emas, berarti ngitung akhir tahun pakai emas. Di pertengahan tahun bulan ke-7 laku semua, habis pakaian ini, laku. Lakunya dijual pakai apa? Pakai emas. Berarti balik seperti modalnya, emas. Sama dengan uang yang digunakan ngitung di akhir tahun. Nah, ini nisabnya haulnya putus atau tidak? Haulnya putus apa tidak? Melihat zahab yang ada ini nisab, mencapai nisab atau kurang dari nisab. Mencapai nisab atau kurang dari nisab. Kalau modalnya emas, terserah nyampe nisab apa enggak modalnya ini ya, terserah, tidak ada urusan. Dikulakan pakaian di pertengahan tahun, bulan ke-7 laku semua. Laku balik jadi emas lagi. Di total berapa emasnya? Oh, nyampe nisab. Walaupun rugi. Modalnya 100 gram, ini laku di pertengahan tahun sisa 90 gram. Nyampe nisab kan? Karena nisabnya emas berapa? 85 gram. Nyampe nisab. Jadi balik ke emas di pertengahan tahun tapi nyampe nisab. Haul tetap lanjut. Tidak putus. Yang putus apa? Kalau laku semua di pertengahan tahun balik jadi emas lagi, dan kurang dari nisab. Laku semua tapi rugi. Kenapa? Ketika pula harganya mahal, pas jualan harganya turun. Laku semua tapi rugi. Sisa emasnya balik ke emas tapi sisa 60 gram. Tidak nyampe nisab, maka haulnya putus. Ya apa? Ya udah putus haul. Lah terus ya apa? Wajib zakat. Nah, wajib zakat apanya? Belum setahun juga tidak nyampe nisab. Nah, nanti kalau kulaan lagi tidak putus asa dia. Ini, coba lagi, Anda belum beruntung. Silakan coba lagi. Kulaan lagi dia. Ganti dagangan yang lain. Dagangan pakaian ini tidak cocok kayaknya. Dagangan yang lain aja udah. Ini. Ganti, kulak lagi. Maka ketika kulak lagi mulai haul baru. Kulak lagi bulan apa? Bulan 8. Kulak lagi. Maka haul baru ini dari bulan 8. Nanti ngitung nisab apa enggak, nyampe nisab apa enggak? Bukan di bulan 1, bulan 8. Kenapa? Haulnya sudah putus. Itu maksud yang diakut itu. Allah yaniddo bima yukawwam bihi bima binakti alladhi tukawwam bihi akhiral hauli naqisan anin nisab. Di antara syarat wajibnya zakat tijarah, harta dagangannya tidak laku semua. Lakunya dengan uang yang dijadikan standar untuk ngitung di akhir tahun. Modalnya emas, berarti akhir tahun ngitungnya pakai emas. Jadi syarat wajib zakat tijarah, kalau contoh seperti ini, jangan sampai pakaian ini di pertengahan tahun laku semua dengan mata uang emas dalam keadaan kurang dari nisab. Kalau itu terjadi, haulnya putus. Kulak lagi ngitung haul baru. Tapi kalau laku semua pakai emas,
mencapai ini nisab, haul tetap lanjut. Berarti nanti tahun depan bulan 1 dihitung. Ya. Nyampe nisab wajib zakat, tidak nyampe tidak wajib zakat. Atau lakunya dengan perak, modalnya emas, lakunya dengan perak, tetap lanjut hatta kurang dari ini nisab. Wadih. Kalau sekarang kan pakai uang, dulu kan uang kertas kan, kalau dulu pakai uang emas atau uang perak. Kalau zaman sekarang kan pakai uang kertas. Ya, uang kertas kalau ulama Hadramut rata-rata takwimnya pakai apa? Perak apa emas? Perak karena ihtiyat ya, karena ihtiyat, karena lebih kecil kan. Ya udah, misal nisabnya perak berapa? Nisabnya perak misalnya 6 juta ya. Atau katakan 7 juta misalnya, nisabnya perak 7 juta. Ada orang dagang di bulan 1, terserah modalnya berapa aja. Beli pakaian, kulak, bulan 7 laku semua. Laku semua. Berapa lakunya? 6 juta, padahal nisabnya 7 juta. Berarti ini kurang dari ini nisab, putus haulnya. Kulak lagi mulai haul baru. Tapi kalau laku semua dengan 10 juta nyampe nisab, lanjut haulnya. Wah deh ya. Nah, ini maksudnya. Ini penjelasannya dengan model yang agak berbeda dengan penjelasan waktu di Yakut. Tapi maksudnya sama. Nanti untuk biar lebih jelas, kalau antum yang masih bingung, didengarkan lagi. Rekaman Yakut kan masih ada. Rekamannya ada di Mbak Tub ada. Di Mbak Tub juga masih. Nah, YouTube kan itu. Nggak mau dipanggil You sekarang. Panggil Mbak. Ya. Jadi di YouTube ada. Jadi antum dengarkan lagi kalau masih agak janggal. Nah, ini sengaja tak terangkan dengan model berbeda biar nanti antum padukan dengan yang di Yaqutun Nafis. Rekamannya ada di YouTube juga ada, didengarkan lagi nanti. Kalau masih nggak paham, ya nanya, mutolaah, ya. Jangan hanya diem aja, sampai kapanpun nggak paham kalau antum diem. Harus ada upaya. Nggak paham itu jangan diem. Banyak dari antum nggak paham diem aja. Nggak paham sampai kapan? Kayak gitu nggak paham. Nggak paham itu usaha memahami. Kesulitan, nanya. Ke siapa? Ke siapa saja yang bisa membantu antum. Wah deh ya. Nah, seperti itu. Nah, memang syarat ini banyak orang kesulitan memahami, banyak tolabah kesulitan memahami. Makanya tak terangkan dengan model beda biar bisa antum nanti dengarkan juga di rekamannya, antum padukan. Kadang keterangan yang ini nggak paham, keterangan ini paham. Itu. Atau yang ini nggak paham, yang itu yang paham. Atau yang ini nggak paham, dengarkan ini saja nggak paham, dengarkan ini saja nggak paham, dipadukan jadi paham. Ada kayak gitu. Nggak paham ditambah nggak paham jadi paham. Ada kadang-kadang begitu. Kenapa? Pahamnya sama-sama separuh atau dua tolabah. Ini pahamnya separuh, nggak paham total. Ya berarti nggak paham. Paham sebagian. Ini paham sebagian yang lain. Dua-duanya sama-sama nggak paham. Gara-gara diskusi, saling menyampaikan pemahamannya, akhirnya saling melengkap. Kenapa? Ini paham yang atas, ini paham yang bawah. Dipadukan paham semua. Ya, nah seperti itu. Penting. Jadi untuk saling berbagi pemahaman itu penting. Jadi antum bahas. Wah deh ya, ada upaya. Ada pertanyaan? Ini zakat tijarah kita cukupkan di sini. Insyaallah besok pagi kita lanjut bab zakat fitrah. Ada pertanyaan? Enggak ada. Sudah lapar. Wallahu a'lam bishawab.